Itu di dalamnya itu ada kayak mulutnya gitu, kayak dia habis nelan sesuatu. Ini kayaknya nggak ada tuh, kosong ya. Sebelum videonya mulai, aku mau ngasih tahu nih. Jadi aku kedatangan sesuatu yang sangat spesial. Jadi langsung aja kita buka ya. Kira-kira ini isinya apaan? A few moments later. Wah, ini dia ya. Kita langsung buka aja. Kira-kira isinya apaan? 1, 2, 3. Wah, ini nih. Ini sesuatu yang udah lama ya, nggak ada di sini. Jadi ini adalah kura-kura alligator snapping turtle, atau mungkin kita nyebutnya AST ya. Dan di sini ada lagi. Ternyata ada 2 ya. Oke, kita bakal buka ya. By the way, ini dari J Turtle. Nah, ini kita langsung buka. Penasaran banget isinya apa? Wah, ini ya, kita dapat stiker J Turtle dan ini dia. Wah, keren ya, ada marknya juga ya. Nih, kita langsung buka aja. Ternyata ada gantungan kuncinya juga nih. Nah, setelah itu kita langsung buka ya si alligator snapping turtle-nya ini. Wah, ini nih. Ini adalah salah satu predator yang wujudnya kura-kura. Dan ini memang keren banget ya. Ini penampakan ketika dia masih kecil. Jadi kalau kamu masih ingat ya, si Burgess yang gede itu, dia itu udah gede banget. Nah, ini versi kecilnya nih. Jadi bisa dibilang ini adalah monster versi mini. Jadi mungkin buat kamu yang belum tahu, AST merupakan salah satu kura-kura air yang bisa hibernasi beberapa bulan dan predator yang kuat, memiliki gigitan yang wah, pokoknya ngeri juga dah. Ini bener-bener kuat banget. Kalau kamu inget si Burgess itu gigitannya bikin kaget dan tentunya kuat banget. Jadi kalau kamu menghandle kura-kura AST yang masih kecil, nah itu tidak perlu panik ya. Kenapa? Kita nggak perlu panik karena si AST-nya ini juga nggak terlalu agresif. Tapi bukan berarti dia nggak gigit ya. Tetap harus hati-hati, tapi santai aja gitu. Karena gini, AST itu nggak bakal mangap atau gigit ketika dia tidak merasa terintimidasi. Jadi perlakukanlah dengan baik ya. Biasanya AST jika di tempat baru itu nggak akan langsung makan karena proses adaptasinya memakan waktu 5-10 hari. Jadi selama nggak ada jamur atau luka itu masih aman. Jadi usahakan nanti taruh di suhu yang stabil dan nggak terlalu dingin pastinya ya. Kenapa? Karena tujuannya supaya AST-nya ini cepet merasa lapar ya. Jadi nanti kamu bisa kasih beberapa jenis makanan kayak pelet, udang, ikan kecil hidup yang tentu muat di mulutnya. Tuh. Dia udah mulai mengeluarkan lehernya ya. Ini seperti biasa yang tadi aku bilang ya, tetap waspada tapi nggak perlu panik. Dan kalau kamu tanya soal perawatan, kamu cukup jemur dia 10-15 menit aja di bawah sinar matahari langsung. Nah, jadi waktu yang baik buat jemur itu di pagi hari. Soalnya sinar matahari yang mengandung UVB itu baik buat memperlancar pencernaannya dan penyerapan nutrisi di dalam tubuhnya. Oh iya, kalau size-nya masih baby kayak ini, jangan pakai tempat yang terlalu luas. Soalnya apa? Soalnya itu supaya memudahkan dia ya untuk cepat makan. Karena kura-kura AST ini dia itu tipe penyergap ya, bukan pengejar. Karena itu tadi dia punya lidah semacam yang mirip cacing gitu. Jadi dia cenderungnya menunggu, bukan mengejar seperti kura-kura AST. Dan buat kamu yang pengen kura-kura AST dan tapi pengen juga nih kura-kura yang lainnya kayak CST, Razorback, itu bisa banget karena J Turtle lagi ada promo paket mix. Jadi nanti kamu bisa pilih yang AST dan CST, terus AST sama Razorback dan CST sama Razorback, dan ada satu lagi ya. Ini paket semuanya nih, AST, CST dan Razorback. Wah, paket lengkap tuh. Promo paket mix ini kamu bisa hemat 200.000 sampai 500.000 per paket. Wah, ini mantep banget ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung kamu DM aja @JTurtle. Aku bakal cantumin linknya juga di deskripsi dan pin komen ya. Karena J Turtle ini ya aku lihat banyak promo-promo menarik. Jadi kamu langsung pantau aja ya. Selain tadi Instagramnya di @JStripTurtle. Kemudian ada YouTube-nya juga nih, J Turtle juga. Dan kalau kamu pengguna TikTok bisa ya, dia ada juga yaitu @JTurtle dan Facebooknya sama J Turtle. Atau kalau kamu pengguna Tokopedia langsung aja kunjungi J Turtle di Tokopedia. Atau kalau kamu
pengen WA ya, kontak-kontak, dan ya bisa dibilang bayar yang bener-bener serius dan langsung gercep ambil promo yang spesial ini, bisa langsung ke WhatsApp 0812 1178 6686. Oke, jadi tunggu apa lagi guys? Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi sesuai judul ya, Cana pulkraku yang masih bocil harus mati. Jadi ya ini benar-benar kabar yang mengejutkan juga sekaligus menyedihkan. Nah, mungkin aku bakal ceritain kronologisnya. Jadi seperti biasa kalau misalkan ikan cana aku yang kecil-kecil kayak gini, itu biasanya aku kasih makan udang kering ataupun maggot kering. Nah, sampai suatu ketika cana pulkra aku yang masih kecil ini tiba-tiba kayak apa ya, dia itu nggak mau makan, terus suka sembunyi, ngumpet di filter. Dan aku pikir dia mungkin takut sama tangan aku, karena waktu ngutak-ngatik tangan aku masuk waktu itu untuk ngambilin si maggot keringnya, karena maggot keringnya kalau nggak diambil malah bahaya ya, kayak jamuran gitu. Nah, setelah aku ambil dan selang beberapa hari kemudian dia ini masih nggak mau makan. Nah, aku tuh heran gitu kan, wah ini dikasih makan apa ya? Aku coba kasih lagi, tapi dia masih belum mau makan. Dan waktu itu aku sempet kasih udang hidup ya, karena itu biasanya cana suka banget, dan ternyata masih belum mau. Kemudian ya, kita temuin si cana blue pulkranya ini mati dalam keadaan yang cukup mengenaskan kalau menurut aku tuh. Dia kayak mulutnya tuh kayak agak apa ya, mangap gitu loh guys. Sedangkan tuh di bagian atasnya agak kayak bungkuk-bungkuk ke atas gitu ya. Jadi kayak es, jadi ini ke bawah seret terus ke atas baru lurus gini. Nah, itu yang jadi perhatian aku. Selain itu juga warnanya aku udah curiga sih, ini kok dia warnanya memudar gitu kan. Terus dia kayak ya kayak habis kena santet gitu loh guys, kayak mulutnya mangap gitu. Nah, ini benar-benar mengkhawatirkan sih kalau aku lihat ya. Dan di sini kamu bisa lihat ada keong-keong. Nah, keong-keong sebenarnya nggak pengaruh juga sih ada keong-keong gini. Yang jadi perhatian adalah kok bisa tiba-tiba si cana blue pulkranya ini kayak gini. Padahal cara tank kalau kamu lihat ini udah cukup proper lah ya. Ada filter ya kan. Di sini aku pakai double loh. Nggak cuma satu tapi ada double, dua double sponge. Meskipun ya ini bikin kurang estetik aja karena ada kayak filter-filternya gitu, tapi nggak masalah demi kebersihan. Cuman masih belum mampu untuk menangani ya kematiannya ini. Nah, terus dari segi apa ya, air kadang rutin aku kuras, kemudian tanah apa substratnya ini pakai pasir malang ya kan, ada anubias. Tempat sembunyi pun udah disiapin ya kan, kayu. Ini sebenarnya udah settle banget ya dari segi apa settingnya. Karena kalau kamu masih ingat ya, ini aku setting berbarengan dengan tank yang di sini. Nah, di sini ada cana andrau. Berbeda, dia ini cana andrau kayak tuh ngikutin tangan banget. Jadi ketika ada tamu gitu kan, iseng-iseng entah tukang atau mungkin saudara gitu ya, itu nyoba-nyoba dia kaget gitu, kok gabusnya kok bisa ngikutin tangan gitu kan. Dan dari settingnya pun sebenarnya baik-baik aja ya, mulai dari ininya patung Buddha, terus aku kasih tempat sembunyi, aku kasih double sponge juga, dan itu masih nyala, sama sih itu juga nyala ya. Jadi sama-sama nyala, nggak ada yang berbeda juga ya, paling beda patung Buddha. Cuman kalau patung Buddha ya apa sih gitu kan perbedaannya, paling kecuali kalau bedanya yang satu pakai pasir, yang satu nggak pakai pasir. Nah, itu mungkin kita bisa curiga. Tapi kalau ini sama-sama gitu, ini ada tanaman juga, ada batu, ada yang lain-lain. Kurasnya pun juga kurang lebih sama. Gara-gara apa ya? Makanan pun juga sama sih. Aku kasih udang sama maggot kering di sini nih ya. Sebenarnya udah aku siapin juga tuh. Makannya udah aku beli kayak rak buat tumpuk-tumpuk gitu, bahkan di atas ya. Udah tertata rapi lah masalah makanan, peralatan. Tapi dia malah kayak gini guys. Aduh, sayang banget ya. Dia harus meninggalkan kita lebih cepat guys. Apa karena ini ya? Keong masa berbahaya sih guys? Ini ada, kalau kamu lihat kelihatan nggak ya di kamera ya? Emang harus di zoom banget sih ini. Nah, itu tuh kelihatan nggak? Jadi keongnya warna coklat gitu tuh, gerak. Nah, itu ya, gerak-gerak, dan mungkin ada putih-putih juga ya di sekitarnya itu, kamu lihat nggak? Entah planaria atau apa. Jadi secara ini memang cukup mengherankan. Mungkin kita coba gerakin kali ya. Apa ini? Tadi aku udah nyoba sih guys. Memang dia nggak mau gerak. Coba kita gerakin lagi kali ya. Di sini kita pakai yang namanya kayak sumpit-sumpit gitu ya nih. Kita coba buka aja. Jadi memang tutup yang aku buat ini cukup manjur ya, karena nggak ada satu cana pun yang bisa kabur, baik andrau ataupun cana pulkra. Nah, di sini matinya pun lebih ke di dalam tanknya, jadi bukan di luar tank. Nah, ini kita langsung aja buat gerak-gerakin si apa namanya. Wih, ini kok ada gelembung-gelembung, ngeliat nggak gelembungnya? Jadi besar, terus pecah gitu ya. Kita langsung gerakin aja. Tuh, nggak mau gerak guys. Tuh, nggak mau gerak kan ya. Coba kita ambil aja deh. Tuh kan, memang sudah tidak bernyawa guys.
Apa dia kayaknya menelan sesuatu ya guys? Aku agak curiga sih. Apa dia menelan sesuatu gitu? Kita coba cek istilahnya kalau di medis itu otopsi ya. Tuh, kalau kita lihat kayaknya nggak ada batu. Mungkin aku takutnya dia kayak nelan batu gitu ya. Tapi setelah kita lihat-lihat dia hanya mangap aja sih. Tuh dalamnya nggak ada apa-apa gitu kan. Biasanya mungkin kalau keselak atau apa ya, itu di dalamnya itu ada kayak mulutnya itu kayak dia habis nelan sesuatu. Ini kayaknya nggak ada tuh, kosong ya. Tuh kosong. Apalagi seperti yang aku bilang tadi, dia itu sempat nggak mau makan guys. Jadi kayak ya gitulah, harusnya kosong gitu. Tapi ini dia kok agak apa ya istilahnya bantet gini loh guys. Padahal dulu itu biasa aja loh, nggak kayak keris. Ini istilahnya kayak keris gitu kan. Ke atas terus ke bawah gini, melengkung ke atas lagi baru stabil ke bawah. Nah dia ini kayak abis makan apa gitu kok kayak menggendut gini. Padahal dulu biasa aja, jujur aja guys. Ini dulu cana pulkra yang biasa ya. Ukurannya masih kecil, bukan yang keris lah atau apa sih namanya tuh. Huruf S lah apa, enggak itu ini cana biasa kok, cana pulkra biasa, nggak ada apa-apa gitu ya. Ini biasa ya kalau apa ikan mati siripnya pasti nguncup gini sih karena emang lemes ya. Nah tinggal masalahnya ini yang bikin heran adalah kenapa kok bisa sih cananya ini mati kayak gini. Sumpah ini bener-bener mengejutkan buat aku. Padahal ini cana kesayangan aku juga ya. Apalagi cana pulkra. Pulkra itu keren banget loh. Meskipun kita udah punya yang besar juga di bawah, tapi ya ini tetap di hati gitu. Semoga cana Andrao yang ini kalau kita lihat nggak kenapa-napa ya. Harusnya aman sih. Kita tetap kasih makan secara rutin, makanan kesukaannya yang proteinnya cukup tinggi kayak maggot ya kan, ulat Hongkong dan lain sebagainya, termasuk menguras ya atau mengganti air secara rutin. Biasanya aku ganti seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung kotornya ini sih. Kalau kita lihat udah mulai relatif bersih juga ya dari segi tanknya, karena dibantu juga 2 sponge filter ini sih guys. Jadi membantu banget ya buat kamu yang pelihara cana Andrao atau cana kerdil kayak gini, pakai aja double sponge. Ini kayak ya recommended lah kalau menurut aku. Ya jadi kalau kita lihat sekarang penghuninya udah kosong ya. Aku masih bingung apakah langsung diisi ya. Karena ini ya bekas ikan mati, takutnya kayak ada jamur atau apa. Jadi perlu aku apa ya? Bukan treatment juga sih, lebih ke karantina dulu ya ikannya. Ikan lagi. Airnya aku entah kasih anti jamur atau gimana ya supaya ini aman dulu nih sebelum nanti kita masukin entah ikan cana lagi atau mungkin ikan-ikan yang lain. Nah, kalau menurut kamu enaknya ini diisi apa? Nah, sambil kamu tulis di kolom komentar, aku mau kasih update nih ya tentang ikan koki sama ikan Oxydoras niger yang kayaknya tiba-tiba makin gendut. Ya padahal kemarin aku udah kasih contoh kan kayak nyikatin tank koki, tapi ya namanya juga intensif kena cahaya ya, jadi jamurnya tuh kayak jamur lagi, lumutnya itu benar-benar masif banget. Nah ini yang bikin kaget adalah atau heran ya, dulu itu perasaan ada yang komen juga bang itu Oxydoras nigernya kayak kekurusan gitu. Nah begitu aku sekarang mulai kasih pelet, ini malah kayak kegendutan guys ya, tuh kayak gembrot gitu. Coba mungkin kita kasih makan kali ya sekalian ikan koki. Sore ini belum aku kasih makan sih. Nah biasanya aku kasih 2 jenis pelet, satunya yang ini ya, ini akari, sama yang satunya lagi ini emang gede sih. Mungkin kita kasih yang ini dulu kali ya. Nah ini kita langsung kasih makan aja ya, langsung kita tuang tuh 2 3. Nah menyebar gini aja guys. Kita lihat dari sini yang makan, gila ya. Tuh kokinya memang dari dulu sehat walafiat sih untungnya, meskipun dulu sempat ada kutu jarum dan lain-lain, tapi alhamdulillah sekarang masih sehat-sehat aja guys. Ya aku merasa seneng juga ya karena bisa ini mereka, meskipun mereka di sini waktu pertama kali datang udah gede duluan sih, tapi nama aja merawat ya, merawat mau dia tambah gede atau mungkin gimana ya, itu adalah salah satu ya usaha kita gitu ya. Nih berikutnya kita coba kasih pelet tenggelam ya. Nah ini kita lihat ya. Tuh, kamu kelihatan nggak? Dia tuh kayak gendut gitu loh. Ya, dia malah ini guys. Dia malah nyundul-nyundul bagian pojoknya. Oke, dia kayak malah mocok ya. Coba kita pancing mereka semua ya untuk makan pelet yang ada di sini nih. Oh, tapi kayaknya tuh Platidoras apa namanya? Granulosus tuh dia udah mulai makan ya catfishnya. Karena di sini kebutuhannya banyak ya. Jadi aku kasih pelet juga tuh. Oxydorasnya makan tuh. Itu paling rakus sih Oxydoras sih. Tuh, pada makan gitu ya. Nyam. Aku sih suka aja sih guys, kayak tank kayak lumut gini, kesannya lebih natural aja. Tuh makan. Makan gila. Pertama kali sih ngelihat itu si siapa namanya granulated catfish ya atau granulosus lebih rakus. Nah ini kalau ini biasa sih, dia udah makanin rakus. Tuh dari porsinya dia udah kayak gendut gini kan, perutnya mentungul gitu, terus
ya lebih bongsor juga dibandingkan dulu. Kayak dulu kurus banget sih. Nah mungkin sekarang tinggal PR-nya kita, nah aku rencana kayak kasih wave maker, jadi dia tuh secara rutin ya kan bisa muter-muter, jadi ada olahraganya gitu lah. Tuh kita lihat dia nyedot ya. Tuh satu, tapi satu-satunya sampai habis guys. Nah di pojok situ itu ada ikan Platydoras. Nah Platydorasnya ini memang jarang banget ya buat makan-makan, ya paling sesekali. Jadi kalau kamu tahu ya, ini tanknya kalau koki aku kasih makan 3 kali sekali. 3 kali sehari, sorry. Kalau yang catfish yang pelet tenggelam itu aku kasih makan 2 kali sehari. Jadi untuk yang pagi-paginya itu pasti si Oxydoras ini pasti nongol ya, baik pagi ataupun sore kayak gini. Cuman kalau si Granulosus sama Polydorasnya ini dia paling pas sorenya doang atau mungkin pas paginya doang. Beda sama ini, makanya dia lebih cepat gede juga ya kan, tuh sampai gede tuh nyundul ya kan. Memang usil banget ya. Nah, kalau sisa kayak gini gimana? Tenang aja karena koki-kokinya juga termasuk ikan yang rakus juga tuh dimakan kan. Jadi kurang lebih gitu ya. Atau juga ada main fish juga. Ini kayaknya tambah gede deh. Dulu nggak segede ini loh dulu. Ya nggak sih? Dulu itu kecil-kecil gitu kan yang beli di apa namanya? Ya Tokopedia gitu kan, di kita bungkusnya aja segini gitu kan. Sekarang udah mulai gede guys. Wah ini rekor ya, kalau misalkan udah bisa gede banget bakal seru sih. Oke, dari tank koki kita balik lagi ke tank yang tadi ya. Jadi paling itu aja ya untuk update ikan cana yang aduh aku bingung juga gitu ya harus bilangnya kayak gimana. Tapi yang jelas aku benar-benar sedih banget. Nah, cuman apakah bisa langsung diisi? Tentu tidak ya, karena ini barusan ada kematian yang artinya mungkin bisa jadi ada jamur atau mungkin penyakit-penyakit lainnya. Nah, takutnya ketika kita masukin yang baru, entah nanti hasil unboxing, hasil mungkin kalau kamu ngikutin ya beberapa video aku unboxing cana dari Shopee, nah itu mungkin belum bisa dulu. Karena apa? Karena ya ini masih ini guys, masih apa? Ya rawan lah. Kalau misalnya kita masukin nanti takutnya ada penyakit bawaan, entah itu jamur atau mungkin kutu apa gitu kan. Pokoknya aneh-aneh. Daripada kayak gitu ya kan, mending kita amanin dulu airnya, entah kita kuras, kemudian kita isi lagi dan kita kasih methyl blue atau gimana ya. Mungkin buat kamu yang pengen ngasih saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Ya udah paling itu aja. Tapi nggak apa-apa sih kalau kamu pengen ada ide kira-kira next bakal buat cana apa, boleh banget ya tulis di kolom komentar, oke? Paling itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.